Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Wahidah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi tersebut, paradigma atau pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif, yaitu tindakan mengamati dan mengidentifikasi hal-hal baik atau kelebihan yang dimiliki di sekolah, seperti sarana dan prasarana yang memadai, yang bisa mendukung terwujudnya visi kita, serta mendorong kolaborasi seluruh unsur yang ada seperti kepala sekolah, rekan guru, orang tua peserta didik, dan peserta didik dalam mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, langkah awal menuju visi saya yaitu membuat prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah. Untuk mewujudkannya, saya menggunakan metode Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi, di mana pada tahapan ini, kita membuat pertanyaan tentang apa yang perlu kita kelola secara positif dalam mewujudkan prakarsa perubahan, serta rencana atau tindakan kegiatan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Adapun tahapan Bagja yang telah saya susun berdasarkan prakarsa perubahan, dimulai dari buat pertanyaan. Pertanyaan menuntun, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, mengajak kepala sekolah berdiskusi tentang pentingnya menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik. Dan yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang menuntun. Yang pertama, siapakah guru di sekolah atau di tempat lain yang mempunyai pengalaman dan berhasil dalam melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak bisa membuat mereka aktif dalam kegiatan literasi? Dan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik? Selanjutnya adalah tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah. Dan yang kedua, mewawancarai atau melakukan survei pengalaman atau pendapat dari guru, kepala sekolah, peserta didik, serta orang tua siswa. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang menuntun, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan budaya literasi peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, membuat deskripsi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah. Dan yang kedua, membuat daftar kegiatan baru yang akan diaplikasikan untuk menumbuhkan budaya literasi peserta didik dengan memanfaatkan penggunaan mading sekolah. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang menuntun, yang pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan mading sekolah yang diimpikan untuk menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik? Yang kedua, berapa lama target yang disiapkan untuk mading sekolah? Yang ketiga,
Bagaimana pengaturan agar mading sekolah tetap nyaman dan menarik bagi peserta didik? Dan yang keempat, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan mading sekolah yang nyaman dan menarik bagi peserta didik? Tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyusun konsep tema yang menarik setiap minggunya. Yang kedua, membuat rencana capaian yang sesuai dengan tema mading. Dan yang ketiga, membuat aturan tema seperti apa yang harus ditempelkan di mading sekolah. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang menuntun. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Dan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar mading sekolah tetap rapi dan berkelanjutan? Dan yang keempat, kapan mading sekolah dapat dibuka? Tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, menentukan tenggat tugas dalam menyelesaikan tema mading. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.